siswa agar mereka masih tetap terarah mau kemana dia. Selanjutnya, bagaimana Ibu menilai kemampuan siswa dan menyesuaikan materi untuk mengatasi kesenjangan kemampuan belajar? Pertama tadi kemana? Bagaimana Ibu menilai kemampuan siswa dan menyesuaikan materi untuk mengatasi kesenjangan kemampuan belajar? Pertama, ibu memberikan motivasi dulu, terus ibu memberikan suatu materi walaupun hanya sedikit-sedikit begitu kan. Nah, terus dari situ ibu melihat bagaimana si siswa ini memahami penjelasan yang diberikan ataupun tugas-tugas yang diberikan ibu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya cara bagaimana kesenjangan. Iya, kesenjangan kemampuan belajar. Untuk mengatasi itu kan si murid ini kan berbeda-beda, orang berbeda-beda sifatnya. Jika nanti si murid nampaknya ibu kan lebih ke praktek, nah ibu buatlah dia nanti itu metode picture in picture. Apa itu? Foto. Nah kalau dari foto ini bisa nanti dia melihat, oh kemampuan saya seperti ini. Contohnya saya hanya bisa memampukan melukis. Nah gitu, jadi metodenya lah dibeda-bedakan. Lalu Bu, bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa ataupun siswi di sebuah kelas? Nah, seperti di sekolah kita ini kan itu ada yang namanya bus. Terus ya, apalagi kita kan di sekolah umum banyak siswa ini yang membawa HP. Sesekali ibu buatlah dia berinfokus, sesekali ibu buatlah mereka melalui video seperti kalian ini wawancara ke penjual-penjual seperti itu. Apalagi kan materi yang dibawakan ibu sekarang ekonomi. Nah, jadi dibuatnya mereka membuat video itu kan menggunakan elektronik HP. Terus sekali ibu menyuruh mereka untuk mencari pembelajaran terbaru dari internet. Itulah caranya. Lalu bagaimana Ibu menangani siswa yang kurang disiplin atau memiliki motivasi belajar rendah? Ini murid ini banyak sekali memang seperti itu Yanda. Kalau dia yang kurang motivasi, kita memberikan arahan minimal setiap di awal pembelajaran. Dan yang memang betul-betul motivasinya kurang ataupun memang benar-benar nggak mau belajar, ibu itu sering membuat dia mencari apa sebenarnya kemampuannya, apa sebenarnya kemampuan yang dia miliki. Ada itu si siswa yang memang dia kalau belajar di kelas itu kurang, sementara kalau belajar dia di lapangan itu bagus. Jadi ibu membuat penilaiannya itu melalui motivasi dulu dikasih, baru dikorek keahliannya di mana. Bagaimana tindakan Ibu dalam membangun karakter tanggung jawab pada siswa? Melalui pendekatan. Ibu melalui pendekatan secara emosional, pendekatannya itu secara fisik, tetapi seperti ini duduk bareng. Ibu lakukan itu sesekali, dan yang paling bandelnya nanti ibu panggil dia berdua dalam artian di dalam satu ruangan kita memberikan motivasi tinggi, arahan begitu kita kasih. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini? Paling berat tantangannya adalah membangun sikap dan menghormati. Itu sekarang yang paling akhlak siswa ini, hormat kepada guru, jangankan kepada sesama siswa, sesama guru pun sekarang memang itulah yang paling berat dan paling tantangannya itulah. Apalagi dengan media sosial yang sekarang, yang paling berat itu adalah akhlak siswa Ataupun etika sebuah siswa itu pada gurunya? Iya, membangun sebuah etika. Lalu menurut Ibu, apa pendapat Ibu tentang pemerataan pendidikan di Indonesia terkait perbedaan daerah? Kalau perbedaan daerah itu sebenarnya
segalanya. Nah, jadi kayak mana dia, kita harus memahami kalau dia dari daerah ini harus seperti ini. Kalau dia dari juga yang mau calon guru ini banyak-banyak belajar tentang psikolog anak agar kita bisa menyatukan yang berbeda daerah gitu. Menurut Ibu, apa perubahan besar yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan Indonesia agar lebih berkualitas? Sebenarnya yang mau diubah itu sangat, kalau menurut Ibu ya, ini kurikulum merdeka ini sebenarnya kurang pantas kita terapkan. Dan yang paling benar itu adalah kurikulum K13, di mana di situ seorang guru menjelaskan, mengarahkan, memberikan, sedangkan si murid mencari melalui guru. Itu sebenarnya yang paling benar. Itu yang harus kita perbaiki adalah kurikulumnya sebenarnya. Lalu, apa sistem pendidikan profesional yang menurut Ibu paling penting dimiliki oleh guru SMA di Indonesia? Yang untuk memprofesionalkannya adalah satu, jangan membeda-bedakan siswa, jangan membeda-bedakan ras ataupun agama, baik dia melalui adat istiadatnya itu tidak boleh dibeda-bedakan. Dan paling pentingnya adalah satu, dia anggaplah murid itu anakmu, jangan anggap mereka muridmu. Nah, satu lagi, jangan pernah berpikir kaya dari seorang profesimu, tapi berpikirlah untuk mencerdaskan, lebih mencintai pekerjaan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga makin sukses, kita sama-sama panjang umur, Iya. sehat selalu.